rekan aliansi, gimana nih kabarnya dalam menjalani hari-hari? Ketemu lagi dengan aliansi ofisial yang akan menyajikan informasi yang menarik, up to date, dan cukup luar biasa untuk mengisi hari-hari kalian. Nah, hari ini aliansi ofisial akan memberikan informasi menarik tentang 7 fakta-fakta sains yang klop antara ilmuwan dengan penjelasan Al-Quran. Wah, langsung saja check it out. Para ilmuwan di seluruh dunia sedang terpacu untuk membuktikan kebenaran sains yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dari penelitian itu berhasil membuktikan kebenaran-kebenaran perihal ilmu sains yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ini adalah fakta penjelasan tentang sains dalam Al-Quran yang telah dihimpun brilio.net dari akun Tumblr hericahyadi.tumblr.com. 1. Keberadaan air sebagai sumber kehidupan. Keberadaan air merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Air seolah menjadi sumber kehidupan yang utama. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, kami membuat sesuatu yang hidup dari air. Akankah mereka tidak percaya? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Penjelasan dibuktikan oleh ilmu sains bahwa segala sesuatu pada dasarnya terdiri dari sel, baik manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Sel disusun atas sitoplasma atau sitoplasma terdiri dari 80% air. Wow, bahkan secara peneliti dari Arab Saudi telah membuktikan melalui mikroskop bahwa semua bagian dari sel hampir seluruhnya adalah air. 2. Asal muasal besi. Sebenarnya asal mula dari besi tidaklah dari bumi. Beberapa puluh tahun yang lalu, ilmuwan membuktikan bahwa pernah terjadi tabrakan antara bumi dan meteor. Karena ledakan yang terjadi tersebut, maka terbentuklah besi. Al-Quran pun menyebutkan tentang asal muasal besi. Kami turunkan besi dengan kekuatan melekat yang kuat dan membawa banyak manfaat bagi umat manusia. Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Ayat ini sama dengan hasil penelitian bahwa besi tidaklah berasal dari bumi melainkan terbentuk dari benda lain di luar bumi yang kemudian menyentuh dan masuk ke atmosfer bumi. 3. Tentang langit. Langit memiliki keberadaan yang sangat penting bagi bumi. Langit berfungsi untuk melindungi segala yang ada di bumi dari radiasi sinar matahari. Tidak dapat dibayangkan jika bumi tidak dilindungi oleh langit. Oh, bayangkan saja ya. Para ilmuwan NASA pun telah membuktikan bahwa suhu di luar bumi dapat mencapai min 2700 Celcius. Wow, dengan demikian keberadaan langit juga berfungsi untuk melindungi bumi dari dingin yang dapat membeku. Hal ini pun diperjelas dalam Al-Quran. Dan kami menjadikan langit-langit itu sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 32. 4. Gunung. Gunung tidak luput dijelaskan dalam Al-Quran. Apakah kita tidak membuat bumi tempat peristirahatan dan gunung-gunung sebagai pasak? Quran Surah An-Naba ayat 6-7. Dalam Al-Quran mengibaratkan gunung sebagai pasak yang memiliki akar yang dalam. Berdasarkan penelitian lapisan tektonik 20 abad yang lalu, ini dapat dibuktikan dari salah satu gunung seperti Gunung Everest yang memiliki ketinggian sekitar 9 km di atas tanah dan 125 meter ke dalam tanah. 5. Teori tentang alam semesta. Jauh sebelum Neil Armstrong berhasil mendarat di bulan, Al-Quran telah menjelaskan tentang alam semesta. Dan kitalah yang telah membangun alam semesta dengan kreatif kekuasaan dan terus mengembangkannya. Quran Surah Az-Zariyat ayat 47.
Teori tentang pembentukan bumi yang diciptakan oleh pencipta pun dijelaskan oleh Stephen Hawking dalam buku Brief of History of Time. Seluruh alam semesta ini ada yang menciptakan jauh sebelum peradaban itu ada, terletak pada halaman 9. 6. Orbit matahari. Matahari sempat menjadi perdebatan para ilmuwan beberapa abad yang lalu. Pada tahun 1512, seorang astronomi bernama Nicolaus Copernicus pun menjelaskan bahwa orbit dari matahari berbeda dengan orbit tata surya yang lainnya. Matahari memiliki orbitnya sendiri. Hal ini pun sesungguhnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing mengambang di orbitnya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. 7. Lautan. Pada Al-Quran juga terdapat ayat tentang lautan, kegelapan di sebuah laut dalam yang ditutupi oleh gelombang. Di atas gelombang, di atas yang awan, lapisan kegelapan, satu atas lainnya. Ketika seseorang menempatkan tangannya di dalamnya, dia hampir tidak bisa melihatnya. Mereka Tuhan tidak memberikan cahaya untuk mereka tidak memiliki cahaya. Quran Surah An-Nur ayat 40. Hal ini telah dibuktikan oleh para ilmuwan bahwa manusia di kedalaman laut yang paling dalam memang tidak dapat ditembus oleh cahaya, atau dalam artian tidak dapat terlihat. Nah rekan aliansi, itu dia 7 fakta-fakta sains yang klop antara ilmuwan dengan penjelasan Al-Quran. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share aliansi official ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di informasi menarik lainnya. Dadah!